Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman masih di audit current business ya, materi yang berikutnya, materi ke-8 berarti ini ya. Untuk audit current business setelah kita belajar banyak hal kemarin tentang sejarah, tentang aset, tentang omset dan laba, tentang pasar, tentang karyawan kita. Nah, sekarang kita bicara tentang sesuatu yang akan menjadi pintu gerbang apakah kita melanjutkan bisnis kita atau tidak, yaitu tentang product and value proposition. Sebab adanya product dan value proposition ini yang akan menjadi pembeda bisnis kita dibandingkan yang lain, yang akan menjadi alasan hadirnya kita di ranah kompetisi atau di ranah persaingan yang sangat ketat saat ini. Product and value proposition ini akan menjadi pembeda, yang menjadi nilai unik yang akan dicari oleh pasien, yang akan dicari oleh customer kita. Dan kita harus betul-betul merancang produk ini menjadi produk-produk yang betul-betul memberikan keuntungan besar bagi kita dan mendukung misi hadirnya apotek kita di sini. Kira-kira begitu. Nah teman-teman, produk dan value proposition itu bagaimana? Pada awal saya sudah sampaikan bahwa value proposition itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, job to be done. Sebuah pekerjaan yang memang seharusnya ada. Obat yang seharusnya berkhasiat, obat yang seharusnya aman, obat yang seharusnya asli, obat yang seharusnya ada generik, ada yang varian-varian yang lain. Obat, nah itu hal-hal yang jauh to be done. Sudah seharusnya terjadi, sudah seharusnya ada. Obat yang harusnya disimpan yang baik, harusnya terlihat, harusnya ditata dengan rapi, harusnya tidak kosong. Nah itu hal-hal yang harus ada dan wajar apabila sebuah apotek itu memang ada seperti itu. Termasuk ya obat itu harusnya ada labelnya dong, biar nggak malu. Pak, ini harganya berapa? Harganya 50.000. Aduh, aku cuma bawa 45.000, kurang 5.000. Nggak jadi kan nggak enak. Akhirnya mau utang. Kan mending ditulis di situ 45.000. Ada alternatif barang yang lain 15.000. Kalau dia cuma bawa 35.000 atau 45.000, ya dia beli barang yang murah. Jangan memaksakan diri untuk beli yang mahal. Khiyar ada di situ. Job to be done. Terus yang kedua, kita bicara value proposition juga terkait dengan pain reliever. Hal-hal apa yang menjadi rasa sakit bagi pasien, hal yang tidak mengenakan, hal yang tidak nyaman, dan kemudian kita hadirkan di apotek kita. Sebagai kita hadirkan obatnya di apotek kita. Contoh, mereka akan tidak nyaman kalau ketika sakit gigi itu masih ditanya, Bu, sakit gigi? Lah ya, saya sakit gigi nih gitu kan. Bengkak, ini bengkak gitu. Udah sakit gigi, bengkak masih ditanya, sakit gigi Pak? Bengkak Pak? Punya sakit mah atau tidak Pak? Oh banyak panjang lebar kan. Itu kan sangat menyakitkan. Dia udah sakit masih ditanya macam-macam gitu kan. Pak, tensinya berapa? Kita jelaskan. Dulu saya seperti itu. Pak, Bapak sakit gigi? Iya, saya sakit gigi, betul. Bapak kalau mau pakai obat peredam nyeri, saya harus cek tensinya dulu. Ya Allah, Mas, itu sakit gigi, Mas harus dicek tensinya dulu. Tapi memang harus seperti itu kan untuk aman. Nah, alangkah baiknya kalau kita punya dokumentasi riwayat pengobatan. Bapak namanya siapa Pak? Selamat Beji ya Pak? Beji. RT berapa? RT 2001. Cukup. RT 2001. Kok bengkak dia megang gini? Sakit gigi ya Pak? Udah. Kita udah tahu obatnya apa. Dia udah punya alergi. Oh, sebelumnya alerginya kita udah tahu. Obat yang sebelumnya diminum apa? Sudah paham. Obatnya kita pilih lebih mudah gitu. Nah itu contoh. Itu pain reliever ya. Terus kemudian ada lagi pain reliever apa? Orang datang ya, Mas, saya itu cuma dititipi. Mas Arief tanya dia punya sakit asma atau enggak, dia punya alergi atau tidak, obat yang kemarin diminum apa, saya enggak tahu. Pokoknya saya cuma disuruh beli obat tensi, disuruh beli ke sini. Udah, saya enggak tahu. Ini kan termasuk rasa sakit kan, rasa sakit yang dialami oleh pasien. Mungkin dia nggak akan datang lagi, nggak mau disuruh, ngapain? Saya cuma dititipi kok malah ditanya macam-macam. Berarti kita harus buat sebuah sistem bagaimana agar pasien itu bisa mengakses obatnya kembali. Nah, itu ada di program kami di Diari Obat. Program yang kami buat itu sebagai value proposition kami. Terus satu lagi, gain creator. Suatu produk yang ternyata dulu dia cuma pusing doang, udah ke rumah, lalu ternyata anaknya balik lagi, Pak, udah minum obat pusingnya tambah pusing. Oh iya begitu. Kenapa ya? Malah sekarang muntah. Oh berarti dia pusingnya karena sakit mah. Coba dikasih obat sakit mah. Betul. Tapi dia kan harus bolak-balik ya.
Bagaimana kalau misalnya ketika datang itu ditanya terlebih dahulu, dievaluasi, dilakukan asesmen dengan lengkap, maka dia tidak perlu bolak-balik. Dia sekali minum obat bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, terapinya bisa lebih bagus. Itu namanya gain creator, nggak perlu dia bolak-balik. Terus gain creator yang lain apa? Obat diantar, ya Bapak tidak perlu bolak-balik, kami antar. Nggak cuma obatnya yang diantar, apotekernya juga diantar sekalian, misalnya kayak gitu. Jadi home pharmacy care itu produk-produk yang akan kita desain. Terus value proposition jadi value proposition ini adalah sebuah nilai inti yang ditawarkan kepada pelanggan, yang membuat pelanggan datang lagi dan enjoy dengan apotek kita. Bila produk yang dijamin asli, bebas ED, obat yang ada konsultasinya, layout apotek yang menarik, harga yang dijamin murah, pelayanan yang bagus dan sebagainya, membuat semakin banyak alasan bagi pasien untuk datang ke apotek kita. Jadi, produk dan value proposition itu adalah bagaimana kita membuat alasan-alasan yang banyak di benak konsumen agar konsumen itu datang kepada apotek kita atau mengajak orang lain untuk datang ke apotek kita. Viral gitu loh. Terus produk-produk unggulan di apotek kita apa? Kita tampilkan sehingga orang itu bisa merasa beruntung. Contoh begini, Mas, kok saya nggak diberitahu ya kalau ternyata di sini ada produk madu seperti ini. Kalau saya tahu ini kan saya kemarin beli, nggak usah beli di internet. Contohnya begitu. Itu kan karena kita tidak mengenali pasar dan tidak menampilkan produk yang betul-betul dibutuhkan oleh konsumen. Karena kita lemah dalam hal riset. Nah ini dia, audit current business sebenarnya adalah nama lain dari riset. Cuma kalau saya bilang, yuk kita melakukan tugas business owner, kan tugas business owner itu ada 5 teman-teman. Tugas business owner itu ada 5. Dalam aspek legal, money, QC, terus relationship, dan yang terakhir research and development. R&D, research and development di apotek itu gimana? Ya kayak gini, audit current business itu bagian dari research and development. Kalau kita berhasil menggrab data yang kita dapat itu adalah harta yang bisa kita gunakan untuk merancang berbagai macam strategi-strategi yang kita lakukan. Baik strategi itu meningkatkan omset, meningkatkan penjualan, maupun menekan biaya, mengefektifkan kerja karyawan dan seterusnya. Jadi audit current business itu memang harus dilakukan oleh kita, sebab ini adalah bagian dari riset di apotek, research and development. Nah, lalu setelah kita tahu audit current business sudah selesai, kita akan tahu ya setidaknya ada beberapa output yang kita harapkan di sini. Kita akan mengerti produk kita seperti apa, segmen dan target market yang kita tembak seperti apa, kita mengerti biaya yang harus kita keluarkan, kita mengerti aset yang harus kita olah, kita mengerti karyawan seperti apa yang melakukan project-project seperti itu, dan kita mengerti kapan waktu-waktu itu harus kita ambil. Sebab setelah kita bicara semuanya, kita akan bicara terakhir soal timeline. Timeline ini akan terkait dengan biaya, terkait dengan resource baik SDM maupun obat-obat yang kita miliki. Kalau kita belum punya obatnya, belum punya produknya, berarti kan kita harus membeli. Kita harus melakukan pengadaan barang. Kapan itu terjadi? Lalu strategi promosinya seperti apa? Online atau offline? Harganya kita buat seperti apa? Kita melakukan riset harga ini seperti ini, tambah ongkos kirim seperti ini. Kalau di sana di kompetitor kita seperti ini, di kompetitor non apotek seperti ini. Terus layoutnya seperti apa, informasi yang harus kita berikan bagaimana, script untuk copywritingnya, script untuk hypnosellingnya seperti apa kita buat, sehingga pada saat launching itu produk kita akan laris, produk kita akan diambil dan menjadi solusi bagi customer. Maksud saya begini, inti dari sebuah riset audit current business product and value proposition adalah bagaimana kita membuat sebuah produk yang betul-betul dibutuhkan oleh pasien, bukan membuat pasien membutuhkan sebuah produk. Jadi kebalik ya, alih-alih kita membuat pasien membutuhkan suatu produk dengan berbagai teknik marketing, mending kita buat produk yang memang betul-betul menjawab konsumen. Kalau kita membuat produk yang betul-betul menjadi solusi bagi konsumen, bagi pasien kita, tanpa marketing, produk laris. Karena marketing biayanya besar. Maka kita audit current business dulu. Jangan buru-buru ngeluarin duit. Harnessing resource, increasing capability, exploiting network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like,
share, jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.